Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Saya izin menyampaikan materinya. Baik, kalian bisa melihat materinya pada modul yang sudah saya bagikan di LMS. Modulnya yang kita pelajari pada hari ini adalah kegiatan pembelajaran 2, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nanti setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian bisa memahami sifat-sifat persamaan nilai mutlak linier satu variabel, kemudian kalian bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang terakhir, kalian bisa melakukan operasi aljabar yang melibatkan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, serta penggunaannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pekan lalu, kalian sudah mengenal konsep nilai mutlak. Pada kesempatan hari ini, kita belajar mengenai sifat-sifat mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak, kalian harus tahu mengenai sifat-sifat nilai mutlak, ya. Eh, Ada dua macam penerapan dari fungsi nilai mutlak linier satu variabel, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak linier satu variabel yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, selain dari definisi nilai mutlak yang sudah kalian pelajari sebelumnya, terdapat beberapa sifat nilai mutlak yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sifat-sifat tersebut diantaranya adalah yang pertama, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi hasilnya akan sama kalau dikaliin dulu baru dicari nilai mutlaknya, atau masing-masing dicari nilai mutlaknya baru dikali, nanti hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B dengan syarat B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, selain sifat-sifat di atas, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga, yaitu pada bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel, persamaan tersebut diperoleh dari persamaan atau fungsi nilai mutlak yang diberikan. Misalnya, jika diketahui nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, untuk ABC-nya itu elemen bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak diperoleh persamaan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Ini sesuai dengan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari pekan lalu ya. Jadi nanti jika ada soal seperti ini, nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, maka persamaannya ada dua. Yang pertama, AX plus B sama dengan C, atau AX plus B sama dengan negatif C. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linier satu variabel berikut. Di sini contohnya nilai mutlak dari 2x-1 sama dengan 7. Nah, ini kita menyelesaikannya dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama ini ya, nilai mutlak dari x sama dengan akar dari x pangkat 2. Jadi nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7 itu penyelesaiannya akar dari 2x min 1 kuadrat sama dengan 7. Nah, kemudian kedua ruasnya dikuadratkan,
Jadi 2x min 1, jadi dua ruasnya dikuadratkan ya, ini dikuadratkan, 7-nya juga dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Jadi tinggal 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, 2x min 1 kuadrat itu saya jabarkan di papan yang sebelah. Jadi soalnya adalah nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, ini penyelesaiannya akar dari 2x min 1 dikuadratkan sesuai dengan sifat yang pertama sama dengan 7. Kemudian setelah ini, kedua ruasnya dikuadratkan. Jadi akar 2x min 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Nah, ketika ini dikuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi tinggal 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49 ya. Nah, 2x min 1 dikuadratkan. Cara cepatnya, ingat 2x dikuadratkan. 2x dikuadratkan hasilnya 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 1 dikali 2. Jadi semua elemen ini kita kali. 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Min 2x dikali 2 hasilnya min 4x. Kemudian min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan hasilnya plus 1 sama dengan 49. Nah, kemudian 49-nya pindah ruas. Jadi 4x kuadrat min 4x tambah 1 plus 49 pindah jadi negatif 49 sama dengan 0. Jadi 4x kuadrat min 4x, kemudian plus 1 dikurang 49 jadi min 48. Nah, semuanya ini kan bisa dibagi 4. Jadi kita bagi 4 semua, jadi x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Ya, 4 bagi 4, 1. Ini juga 4 bagi 4 hasilnya 1. 48 bagi 4 hasilnya 12. Nah, setelah itu kita faktorkan. Ya, x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Semoga kalian masih ingat pemfaktoran ya, materi di kelas 9, kalau nggak salah ya. Nah, kita buat seperti ini. Karena dia x kuadrat, maka di kurung pertama ada x, di kurung yang kedua juga ada x. Kemudian kalian cari bilangan berapa yang kalau ditambahkan hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya min 12. Berapa? Yaitu min 4 dan plus 3. Ya, kita cek min 4 tambah 3 betul hasilnya min 1, min 4 kali 3 hasilnya betul min 12. Jadi ini bisa kita terima, kita masukkan min 4 di sini plus 3-nya di sini. Jadi x-nya itu bisa 4 atau x-nya itu min 3. Ya. Jadi diperoleh penyelesaiannya bahwa x-nya itu sama dengan 4 atau min 3. Kalau ditulis kesimpulan biasanya yang kecil dulu, min 3,4. Atau bisa juga ditulis dengan kata-kata X sama dengan min 3 atau X sama dengan 4. Gitu. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X min 1 sama dengan X plus 3. Nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Baik, saya jelaskan di sebelah sini ya. Nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Nah, ini sama seperti tadi ya, intinya kedua ruas nanti ujungnya dikuadratkan. Saya langsung ke langkah yang ini. 2x min 1 kuadrat sama dengan
X plus 3 kuadrat. Dikuadratkan, ingat caranya, 2X dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat. 2X dikali min 1 hasilnya min 2X. Min 2X dikali 2 hasilnya min 4X. Kemudian 2X ini tadi udah. Kalau udah yang terakhir itu angka yang paling belakang dikuadratkan. Min 1 pangkat 2 hasilnya plus 1. Sama dengan X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. X dikali 3 hasilnya 3X. 3X dikali 2 hasilnya 6X. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, setelah sampai langkah ini, semua ruas pindahkan ke sebelah kiri. Ini pindah jadi min X kuadrat, ini pindah jadi min 6X, ini pindah jadi min 9. Kita hitung yang sejenis, 4X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 3X kuadrat, min 4X dikurang 6X jadi min 10X, kemudian plus 1 sama negatif 9, 1 dikurang 9 hasilnya min 8, sama dengan 0. Ya. Di modul ini ada kesalahan ya, 4X kuadrat dikurang X kuadrat harusnya tinggal 3X kuadrat. Gitu. Langkah selanjutnya difaktorkan. Karena ini 3X kuadrat, depannya berarti ini 3X, ini X. Kemudian dicari yang kalau ditambah hasilnya min 10, kalau dikali hasilnya min 24. Karena di sini ada 3 di depan X kuadratnya, makanya 3-nya harus dikali 8. 3 kali 8, 24. Nah, perkalian berapa yang hasilnya 10? Maaf, penjumlahan hasilnya 10, kalau perkalian hasilnya 24. 6 sama 4 ya. 6 sama 4. Oke. Min plusnya, kalau dua-duanya minus, ini harusnya positif ya, berarti min 6 sama min 4. Ini tidak bisa. Perkalian lagi yang hasilnya 24 selain 6 sama 4 itu adalah 12 sama 2 ya. Saya masukin 12 sama 2. Supaya nanti ketika dijumlahkan hasilnya min 10, maka minusnya harus di sini. Ya. Min 12 tambah 2 hasilnya min 10, min 12 kali 2 hasilnya min 24. Ini betul ya, diterima. Nah, min 12 sama plus 2-nya ini tidak langsung dimasukkan ke sini. Tapi karena di sini ada 3, maka salah satu angka ini harus dibagi 3. Nah, yang bisa dibagi 3 ini kan si 12 ya. 12 dibagi 3 hasilnya, maaf, negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Negatif 4 taruh di sini, di seberang, yang nggak ada negatif, yang nggak ada 3-nya. Kemudian plus 2-nya taruh di sini. Ya, kita cek ya, benar nggak pemfaktorannya. 3X dikali X, 3X kuadrat. 3X dikali min 4, min 12X. 2 kali X itu 2X. Plus 2 kali min 4 itu min 8. Jadi 3X kuadrat. Min 12 tambah 2 itu min 10X. Min 8 sama dengan 0. Berarti ini benar pemfaktorannya ya. Maka kesimpulannya, ini yang di modul salah ya, kalian jangan lihat ke situ. Kesimpulannya kan tadi pemfaktorannya itu 3X plus 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya dari kurung yang pertama ini didapat 3X sama dengan min 2. Ingat ya, kalau di sini positif, maka di sini pindah jadi negatif. X-nya itu berarti min 2/3 atau X sama dengan 4. Ya. Jadi ini kesimpulannya benar tapi caranya salah ya. Jadi kesimpulannya X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan min 2/3.
Kalau ditulis biasanya angka yang lebih kecil terlebih dahulu ya kalau ditulis himpunan penyelesaiannya di -3,4. Ya, sesuai dengan jawaban yang ada di sini, cuma di sini ada sedikit kesalahan. Lanjut ke contoh berikutnya mengenai penerapan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ada beberapa maksudnya ada beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang, bisa diselesaikan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini ada satu contoh, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal adalah 3 menit. Nah, catatan waktu pengerjaan siswa itu bisa lebih cepat atau lebih lambat satu menit dari waktu rata-rata. Tadi kan waktu rata-ratanya 3 menit ya, tapi ada yang bisa lebih cepat 1 menit dari waktu rata-rata, ada juga yang bisa lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, tuliskan sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Nah, di sini penyelesaiannya. Misalkan catatan waktu pengerjaan siswa itu adalah X menit. Nah, karena catatan waktu siswa itu bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata, yaitu 3 menit, dan lamanya waktu itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka model dalam bentuk persamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 1. X-nya ini adalah waktu pengerjaan siswa, 3 ini adalah waktu rata-rata, dan kemudian 1 ini adalah toleransi, waktu dari siswanya bisa lebih lambat 1 menit atau bisa lebih cepat 1 menit. Jadi bentuk, persamaan nilai mutlaknya seperti ini. Kemudian tadi kita diminta untuk untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya berapa, kita tinggal menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya, seperti yang tadi. Nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 1. Penyelesaiannya berarti kedua ruasnya ini kita kuadratkan. X dikuadratkan X kuadrat, X dikali min 3X, min 3X dikali 2 jadi min 6X. Kemudian min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Sama dengan 1 kuadrat itu 1, satunya pindah. Jadi negatif ya. Jadi X kuadrat min 6X, 9 dikurang 1 hasilnya 8. Kemudian difaktorkan. Seperti biasa, karena X kuadrat, maka di sini X, ini X. Kita cari angka yang ditambah, hasilnya min 6. Kalau dikali, hasilnya 8. Negatif 4 sama negatif 2 ya. Negatif 2 sama negatif 4. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 6, kalau dikali hasilnya positif 8. Kita langsung masukkan ke sini. Berarti X yang pertama itu 2 atau 4. Ya, kesimpulannya X-nya itu bisa 2 atau bisa juga 4. Untuk mengujinya gampang, tinggal masukkan nilai X-nya tadi, kan kita dapat X-nya tadi 2. Kita ganti X-nya 2 di sini, 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 itu kan 1. 1 sama dengan 1, benar. Kemudian untuk X-nya sama dengan 4. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nilai mutlak dari 1 itu adalah 1. Maka bernilai benar. Nah, jadi kesimpulannya, catatan waktu tercepat siswa dalam mengerjakan soal itu adalah 2 menit, dan waktu terlama itu adalah 4 menit. Nah, contoh yang berikutnya juga sama, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian saya langsung bahas ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan 2, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah sesuai dengan konsep nilai mutlak yang minggu lalu sudah kita pelajari, maka nanti X-nya itu bisa min 2 atau 2. Gitu ya, jadi jawabannya yang C. Ya, di sini ada pembahasan soalnya, kalian bisa lihat. Kemudian soal yang lainnya bisa kalian pahami sendiri. Saya akan bahas soal yang nomor 6. Ya. Nanti kurang lebih penyelesaiannya akan sama. Soal yang nomor 6.
Soal yang nomor 6, soal awalnya kan seperti ini ya, nilai mutlak 3x min 6 dikurang nilai mutlak x plus 2 sama dengan 0. Nah, yang x plus 2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ini soal awalnya 3x min 6 dikurang nilai mutlak x plus 2 sama dengan 0. Jadi yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nilai mutlak 3x min 6 sama dengan nilai mutlak x plus 2. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Nah, 3x dikuadratkan hasilnya 9x kuadrat. 3x kali 6 itu min 18. Min 18 kali 2 itu min 36x. Min 6 dikuadratkan itu 36. X dikuadratkan x kuadrat. X kali 2, 2x. 2x kali 2, 4x. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian langsung kita kurang aja ya. 9x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 8x kuadrat. Min 36 dikurang 4 jadi min 40x. 36 dikurang 4 hasilnya 32. Nah, kemudian kita bagi 8 semua, jadi x kuadrat min 40, maaf, kok masih min 40. 40 dibagi 8, 5 ya. Kemudian 32 dibagi 8, hasilnya adalah 4. Kemudian difaktorkan. Ketika ditambah, hasilnya min 5. Ketika dikali, hasilnya 4. Nah, berarti min berapa nih? Min 4 sama min 1. Ya kan? Min 4 tambah min 1 hasil min 5. Min 4 kali min 1 hasilnya positif 4. Kita masukin ke sini angkanya. Jadi X-nya itu bisa 4 atau bisa juga X-nya itu 1. Jadi kesimpulannya bisa X-nya itu 1 atau 4 ya, sesuai dengan contoh yang di sini. Untuk contoh yang lainnya tidak Ibu bahas, bisa kalian pelajari dari modul pembahasannya. Tapi kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, bisa tanya ke Ibu via WhatsApp. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipahami dengan baik video ini. Jika masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanya ke Ibu langsung via WhatsApp. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Terima kasih. Selamat belajar.